akan mempresentasikan materi Pak kami yaitu siklus air. Dan saya sebagai ketua bernama Gitan Robi Apikolan. Ya baik, saya atas nama Bos Ali Babraba. Saya atas nama Dewi Syarera. Saya atas nama Stewilte Malamiro Baba. Dan saya atas nama Kristan Yatuai. Dan saya atas nama Levi Clemens Papay. Ya baik, di sini adalah siklus air. Siklus air, maka kamu berpikir dari manakah datangnya air? Mengapa air tidak bisa habis meskipun digunakan setiap hari? Nah, sebelumnya kita tahu bahwa air akan selalu ada di bumi karena air mengalami dalam kurun siklus. Siklus air di bumi merupakan tuntutan perubahan wujud air yang terjadi terus-menerus dan berulang-ulang. Siklus air atau disebut juga siklus hidrologi adalah gerak berputar perubahan air menjadi berbagai wujud dan menjadi krisis semula. Ya baik, satu evaporasi transpirasi, yaitu istilah evaporasi digunakan untuk menunjukkan proses penguapan air yang berasal dari laut atau sungai, danau dan air lainnya, sedangkan transpirasi merupakan penepasan menghitung air sebagai hasil metabolisme di tumbuh-tumbuhan. Kedua, kondensasi. Kondensasi adalah proses perubahan air dari gas menjadi cair atau kita kenal dengan istilah pengembunan yang merupakan kebalikan dari evaporasi atau penguapan. Pada siklus air, kondensasi terjadi di atmosfer akibat perubahan suhu dan tekanan. Akibat adanya kondensasi, air akan berkumpul membentuk awan hitam yang siap turun sebagai hujan ketika mencapai titik jenuh. Presipitasi. Presipitasi merupakan produk dari kondensasi. Presipitasi dapat terjadi karena adanya pendinginan dan penambahan uap air, sehingga air yang membentuk awan mencapai titik jenuh. Semakin banyak uap air yang terbentuk di atmosfer, maka tetesan air yang ada di awan akan semakin banyak dan semakin berat. Ketika awan tidak mampu menampung banyak air yang terbentuk, maka air tersebut akan dikeluarkan dalam bentuk hujan. Secara umum, berikut siklus air yang terjadi. Air yang ada di permukaan bumi menguap karena panas matahari. Uap air akan naik ke atmosfer dan mengalami pendinginan. Selanjutnya, uap air akan berubah menjadi kristal air yang berkumpul membentuk awan. Kondensasi, semakin lama awan semakin tebal dan gelap. Kumpulan awan yang menebal mengandung
yaitu adalah siklus air yang tadi sudah dijelaskan. Itu adalah siklus air, di mana siklus atau perputaran air yang kita kenal berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Nah, hidrologi merupakan bidang ilmu yang berkaitan dengan siklus air, berkaitan dengan asal, distribusi, dan sifat air. Dalam konteks luas ilmu meteorologi dan oceanografi menggambarkan bagian dari rangkaian proses fisik global yang melibatkan air, sehingga ilmu hidrologi berkaitan erat dengan teknik kimia yang bersumber dari matematika, fisika, kimia, teknik geologi, dan biologi. Konsep-konsep dasar yang diterapkan diantaranya adalah yaitu meteorologi, hidrologi, oceanografi, geografi, geologi, glasionologi, limnologi, ekologi, biologi, agronomi, tanah, dan beberapa ilmu lain yang berspesialisasi pada aspek fisik, kimia, dan biologi. Siklus air atau siklus hidrologi menggambarkan pergerakan siklus air dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi. Dalam sistem ini, energi matahari berperan besar dalam siklus yang terjadi secara terus-menerus. Pada saat yang terjadi penguapan, yaitu ketika air berubah dari air menjadi gas, turun dari samudra, lautan, dan badan air lainnya. Sekitar 90% kelembapan terbentuk di atmosfer. 10% sisanya dilepaskan oleh tumbuhan dalam bentuk transpirasi. Tumbuhan menyerap air dari dalam tanah, kemudian memanfaatkannya dalam proses fotosintesis. Kemudian melakukan transpirasi sebagian kecil uap masuk di atmosfer melalui sublimasi, yaitu secara langsung dari air berubah daripada menjadi gas. Susutan salju yang terjadi diakibatkan oleh sublimasi penguapan dari laut memberikan kontribusi utama dalam pergerakan siklus hidrologi. Penguapan, transpirasi, dan sublimasi serta emisi vulkanik mendukung dalam proses hidrologi. Setelah air berada pada atmosfer yang rendah, arus udara akan naik ke atas pada udara yang tinggi. Udara yang tinggi uapnya membentuk awan, dan rentetan awan dapat melakukan presipitasi, yaitu hujan, salju, es, hujan beku. Ketika curah hujan jatuh di atas permukaan tanah, maka siklus awal dimulai kembali. Sebagian air akan menetap ke tanah, beberapa akan mengalir ke sungai dan tembus ke lautan. Siklus ini akan berlanjut terus menerus. Air hasil dari siklus hidrologi dimanfaatkan manusia dalam berbagai kebutuhan, mulai dari minum, mencuci, hingga pertanian. Pemanasan air laut oleh sinar matahari merupakan kunci proses siklus hidrologi tersebut dapat berjalan secara terus-menerus. Air berevaporasi kemudian jatuh sebagai presipitasi dalam bentuk hujan, salju, hujan es, dan salju, hujan gerimis atau kabut. Presipitasi merupakan komponen penting mengenai bagaimana air bergerak dan bersiklus menghubungkan laut, daratan, dan atmosfer.
air bumi dimulai sekitar 3,8 miliar tahun yang lalu ketika hujan turun di bumi dan membentuk lautan. Kemudian terbentuk dari bawah air yang keluar dari magma cair di bumi. Energi matahari menjadi menggerakkan siklus air dan gravitasi bumi. Mentega air di atmosfer lepas dari bumi ada sekitar 1,1 miliar kilometer air, 336 juta milimeter air. Di bumi termasuk air laut, danau, dan sungai mencakup air yang membentuk seperti glacier, salju, serta air tanah dan air di bebatuan, dan termasuk air di atmosfer berupa awan uap. Sekitar 97% air di bumi di lautan dan 2% membentuk di lapisan es seperti kutub dan glacier. Sebagian besar es berada di Antartika, sebagian kecil di Greenland, di kutub utara, dan sebagian kecil lainnya berada di seluruh bumi. Sebagian dari 1% sisa air di bumi berada bawah tanah, akuifer, dangkal, kelembapan tanah, atau berada dalam lapisan batuan. Sekitar 0,03% air berada di danau, lahan basah, dan sungai. Perlu diketahui bahwa dari total pasokan air dunia sekitar 56% adalah garam dan 30% dari air tawar yang ada di dalam tanah. Air yang ada di bumi sekarang adalah air yang sama dengan yang ada di bumi sejak awal karena adanya siklus air. Siklus air mensirkulasi ulang air sehingga terbentuk awan yang menjadi presipitasi. Ya guys, itulah presentasi kami dari kelompok 3 tentang siklus air. Dan saya sebagai ketua atas nama kita di sekolah. Dan saya atas nama bos